Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Ula dari Prodi Psikologi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya suatu ayat atau ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab sesuatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu mufasir memahami makna ayat. Yang kedua itu, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan, asbabun nuzul merupakan suatu ayat yang diturunkan dengan berkenaan suatu kejadian atau peristiwa sebagai keterangan hukum pada hari kejadian, di mana kesemuanya dapat berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW dari sahabat, yang kemudian turunlah wahyu dari Allah sebagai penjelas sebuah peristiwa. Bahasa tegasnya adalah jawaban atas suatu peristiwa yang tengah terjadi. Selanjutnya yaitu macam-macam dan contoh asbabun nuzul. Yang pertama yaitu ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Nah, dari ayat tersebut menurut riwayah diturunkannya berkaitan dengan beberapa sebab, yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat, maka turunlah ayat tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Abu Daud. Nah, yang kedua itu ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Nah, asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Nah, alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah surat Ad-Dukhan ini. Lanjut, manfaat asbabun nuzul. Yang pertama adalah mengetahui hikmah dari hukum di dalam turunnya suatu ayat. Yang kedua, mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengetahui sasaran objek dari ayat Al-Quran. Yang keempat, mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Yang kelima itu mempermudah menafsir. Yang keenam, membantu dalam menghafal Al-Quran. Yang ketujuh, mengetahui pengkhususan suatu hukum. Dan yang terakhir yaitu mengatasi ketidakpastian. Itu tadi beberapa manfaat asbabun nuzul. Selanjutnya, manfaat mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, di mana jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum,
Ini bagi mereka yang berpendapat al-ibrah bil khusus as-sabab la bi umum al-lafdi, yaitu yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus bukan lafadz yang umum. Nah, yang kedua itu mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum dalam menghadapi segala peristiwa sebagai rahmat bagi umat. Yang ketiga, sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan. Yang keempat, apabila lafadz yang diturunkan itu bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi taksis atau pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.